Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, Ibu mohon maaf kepada anak-anak Ibu sekalian. Pada pembelajaran kita kali ini, kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa dikarenakan kita harus mematuhi peraturan pemerintah di mana belajar itu dilakukan secara daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menceritakan sedikit tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum Ibu menceritakan dinasti Abbasiyah, ada baiknya Ibu memperkenalkan dulu tentang proses runtuhnya dinasti Umayyah. Kenapa begitu? Karena dinasti Umayyah itu tidak lepas dari pembentukan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Umayyah itu memerintah selama 90 tahun. Namun, pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, pemerintahan Bani Umayyah itu mengalami kemunduran, di mana ditandai dengan melemahnya pemerintahan saat itu serta politiknya. Kemudian tidak hanya itu, banyaknya tekanan-tekanan dari luar juga menjadi penyebab runtuhnya dinasti Umayyah, dikarenakan mereka melakukan pemberontakan dan juga banyak para khalifah-khalifah yang lainnya yang memperebutkan kekuasaan. Mereka memperebutkan tahta yang saat itu sedang dipegang oleh Hisham bin Abdul Malik. Mendengar kabar seperti itu, para pemimpin dinasti Abbasiyah, para pemimpin-pemimpin yang menginginkan dinasti Umayyah itu runtuh melakukan strategi. Mereka memporak-porandakan dengan mengatakan bahwa keturunan Abbas lebih berhak memerintah daripada Bani Umayyah. Mereka mengajak masyarakat untuk mendukung mereka bahwa dinasti yang baru, yaitu dinasti Abbasiyah, itu lebih berhak karena mereka lebih dekat nasabnya kepada Rasulullah. Para masyarakat pun termakan dengan isu-isu tersebut. Mereka kemudian bergabung kepada pemimpin pada Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu adalah pemimpin mereka, pemimpin gimana ya Ibu bilangnya? Pemimpin yang menginginkan dinasti Umayyah itu runtuh. Mereka mendukung Abbas bin Abdul Muthalib karena mereka termakan dengan isu-isu yang mereka katakan. Kemudian mereka bersatu untuk melawan dinasti Umayyah pada saat itu. Dan terjadilah peperangan antara Bani Umayyah dengan Abbas bin Abdul Muthalib yang didukung oleh pasukan Abu Muslim al-Khurasani. Peperangan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Umayyah kemudian runtuh bersamaan dengan pemerintahan mereka. Nah, kemudian Ibu masuk ke dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Umayyah itu runtuh, itu merupakan awal tonggak dari berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri berdiri sekitar 5 abad atau lebih kurang 524 tahun. Dan masa-masa mereka itu melakukan banyak sekali kejayaan-kejayaan yang mereka dapatkan. Kemudian pemimpin pertama dari dinasti Abbasiyah itu sendiri adalah Abul Abbas Asy-Syaffah. Ia merupakan tokoh pendirinya. Nama lengkap beliau yaitu Abul Abbas Asy-Syaffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah maksud Ibu. Nah, Ibu tadi lupa mengatakan, mengapa dikatakan dinasti Abbasiyah? Itu dikarenakan pemimpin mereka itu merupakan keturunan Abbas.
Maka dari itu mereka menamakan dinasti mereka adalah dinasti Abbasiyah. Baiklah, ibu lanjutkan tentang Abul Abbas Asy-Syafa tadi. Ini merupakan pemimpin pertama. Pada masa pemerintahannya, dia tidak melakukan yang namanya perluasan wilayah atau perluasan kekuasaan. Dia lebih mementingkan untuk memperkuat pemerintah di dalam negeri pada saat itu. Namun, kekhalifahan Abul Abbas Asy-Syafa itu tidak berlangsung lama. Ia hanya menjabat selama 4 tahun 9 bulan. Ia meninggal pada usia 33 tahun di kota Anbar pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah. Mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.